Saudara, mari kita dengarkan tanggapan Joseph ini mengenai Kainama dan gerombolannya yang suka membahas iman Kristen tapi isinya salah semua. Mari kita dengarkan diskusinya bersama-sama. Iman. Kasihan ini yang masyarakat-masyarakat awam ya, dengan adanya orang-orang oknum-oknum seperti Kainama dan kawan-kawan ini yang sering miskonsepsi dan malah bikin bingung sendiri sih kalau kata gue mah. Yang tadi, entar di podcast mana dia bilang diserupakan, mungkin itu Yohanan, iya. Mungkin itu Simon dari Kirene, iya. Semuanya diiyain, terus siapa? Kan gitu. Itu Kak Rovila semoga bisa menjawab. Itu kadang heran kan temanku kan ada yang Katolik itu ya Kak. Dia olok-olok, kamu itu loh nyembah Yudas bukan nyembah Allah gitu Kak. Saya kudu kudu tertawa ngumpet. Masa ya kalau dia olok-olok itu kan temanku itu namanya Dion. Itu diam aja kok. Diam aja kalau dia olok-olok gitu diam aja. Kan gini. Lah, kamu kok nggak bales sing kancamu ngelakne sampean nyembah Yudas itu tak kono. Ya memang kalau orang Kristen sejati itu akan mendiamkan. Kenapa? Percuma memberikan mutiara kepada babi. Dan juga ada dalam Alkitab juga Tuhan Yesus mengatakan kebaskanlah jubahmu gitu. Jadi memang gini, saya selalu bilang, kalau ada yang berpolemik kayak gitu, kalau kalian merasa kalian sudah tahu tabiat orang itu mau dijawab sebagaimanapun dia tidak akan terima, ya sudah lebih baik kalian diam. Tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Ketika orang tersebut tetap memaksa dan ngotot, nggak apa-apa. Karena kita percaya bahwa olok-olokan itu memberikan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang tahan uji. Gitu. Silakan, ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Ya udah itu aja. Cuma gitu loh. Kalau SD itu kan teman-teman saya itu kan kebanyakan Islam. Terus Katolik itu cuma 3 orang. Lah terus itu temanku namanya Dion itu sering diolok-olok gitu. Kamu itu nyembah Yudas bukan nyembah Allah gitu. Langsung saya tuh kudu tertawa tapi tak gitu. Tak ini nih. Emangnya awakmu roh lek nganu Yesus itu Yudas. Emangnya awakmu tahu ning zamane Yesus tak takoki ngono. Yo enggak ngerti jare. Gak ngerti jarene. Oh. Jarene. Ya udah. Jarene kan. Jarene enggak ngerti lah. Ya lek enggak ngerti ya enggak usah ngelokni. Ya tolong kenyataan nih. Lek Yudas wi Yesus, awakmu enggak usah ngelokne kancamu tak konone. Odon minta translate. Jadi gini katanya temennya itu di-login namanya Dion. Di-login tuh diledekin itu loh. Ledekin tuh digarai gitu loh. Katanya kayak kamu lo nyembah Yudas katanya gitu. Habis itu ditanya sama mbaknya, emangnya kamu ada di zaman Yesus? Terus dijawab sama temennya yang hina itu katanya enggak. Terus mbaknya ngomong ya udah kalau nggak sejaman ya ngapain ngomong gitu. Terima kasih translator yang baik ya. Ini jadi mungkin nanti bro kuliah lagi sastra Jawa ya. Luar biasa. Patut diakui atas cungi jempol. Lucu ya tapi mendengarkan. Tapi betul sih Kak Rovila gitu. Lebih baik tidak mengurusi iman orang lain. Memangnya kamu hidup sezaman. Lah kalau Kak Rovila ngomong kayak gitu jangan diprotes. Ya kenapa orang Kristen mengimani iman para rasul? Iman para rasul sudah pasti mereka hidup di zaman Yesus. Mau ngomong apa? Ngapa? Sosokan mau bahas. Oh mana ada murid Yesus mengenal Yesus. Oh gue kepret loh. Cuman ngomong doang. Ntar gue kepret pakai sarung loh ya. Semua para rasul itu bertemu langsung dengan Tuhan Yesus berbicara. Petrus, Yohanes itu kan menuliskan surat mengkonfirmasi. Tahu dengan pengajaran Markus, tahu dengan pengajaran Lukas, tahu mereka menuliskan Injil. Tahu Yohanes juga menuliskan Injil. Tahu Paulus dipanggil oleh Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Tahu Paulus menjadi bagian dari mereka dan satu rekan pekerja dengan Lukas tahu. Ya. Elunya aja punya slogan, ya kan slogan. Kami bertanya, Kristen menjawab, kami respon dengan mana jawabannya? Belum terjawab. Bohong. Nah, itu kan nggak udah dari setahun gue perhatikan. Beda orang, beda akun, beda umur, ya, beda suku, apalagi, beda muka,
sama semua tabiatnya. Udah dijawab bilangnya, belum terjawab. Jangan muter-muter Joseph. Jangan begini. Itu senjata kalian. Ya. Dari dulu setahun. Udah dijawab pakai dalil. Bilangnya nggak dijawab. Nggak terjawab. Atau bahkan mengatakan, belum terjawab. Nggak terjawab. Kenapa, Bro Rum? Oh, oke. Kirain gue lo mau nampilin apa? Ya udah gitu, Kak Rofila, semoga bisa menjawab. Terima kasih ya. Kak Rofila malam ini sudah memberikan kesaksian dan progres lebih lanjut mengenai perjalanan bertemu dengan Kristus. Ya. Chef. Hah? Tapi ada jurus terakhir, jangan lupa ini. Apa? Apa? Oh, ngegeruduk. Kristen bertanya, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, titik-titik gitu ya, isi sendiri ya. Offside, gak boleh offside Joseph, gak boleh offside. Nanti kalau misalnya kamu offside, kami rekam, kami laporkan, kami cengeng karena kami adalah anak kecil yang ngaduk kesana kesini gitu kan. Joseph ngegini bapak polisi, ini ditangkap penjarain. Ya kenapa? Marah-marah aja. Gitu. Ya terima kasih Kak Rofila, Tuhan Yesus memberkati ya. Semoga kesaksian Kak Rofila bisa menjadi siraman rohani bagi kita bersama, bahwa banyak di luar sana jiwa-jiwa yang sudah mulai merespon panggilan dari Tuhan yang menghendaki supaya semua diselamatkan. Tapi ingat sekali lagi teman-teman yang Kristen yang sudah Kristen dari lahir, jangan kemudian masih berkutat dengan kenyamanan. Harus keluar dari zona nyaman. Kita harus memberitakan Kristus dimanapun juga dan kapanpun juga dengan cara masing-masing. Selagi itu tidak keluar dari koridor, ya, tidak menyalahi aturan, tidak kemudian menyelisihi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Oke, terima kasih ya Kak Rofila, sekali lagi kami doakan dan kami selalu bawa Kak Rofila dan teman-teman jiwa-jiwa luar sana yang sedang dalam perjalanan untuk menyatakan dan juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita doakan ya, banyak jiwa-jiwa seperti Kak Rofila yang butuh bimbingan. Teman-teman, saya harap dimanapun kalian berada, kalau ada seperti Kak Rofila, kalian dengan tangan terbuka menerima, mendengarkan mereka, menyimak mereka, dan memberikan jawaban terhadap apapun pertanyaan mereka semampu kalian. Ya, oke, terima kasih Kak Rofila. Tuhan Yesus memberkati selalu Kak Rofila, sehat selalu ya. Terima kasih, saya izin turunkan ya, kita ganti dengan yang lain. Oke, kita lanjut. Shalom teman-teman yang baru bergabung. Banyak di luar sana fenomena orang-orang yang bukan mulai terpanggil, sorry. Jadi gini, saya sudah sering bilang ya, semuanya sudah terpanggil sejak semula untuk menerima keselamatan. Yang sekarang dilakukan haruslah merespon. Nah, banyak orang yang merespon. Jadi yang sebenarnya kalimat yang benar itu. Banyak orang yang sudah mulai merespon, yang udah angkat telepon gitu. Bahwa Tuhan telah dari semula memang keselamatan itu harus diterima. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Makanya sekarang kita yang Kristen ini, yang sudah dari Kristen, kita bantu untuk encourage, untuk bantu untuk menyemangati mereka, untuk bantu untuk menjadikan perpanjangan tangan dan kaki dari Kristus sendiri supaya kita menjadi pelayan-pelayannya. Makanya saya selalu bilang kita tetap harus sesuai dengan SOP ya, jangan mengajarkan Yesus versi yang lain, jangan juga kemudian selalu mengurangi atau bahkan menghilangkan semangat ekumenisme, walaupun kita tahu sekarang kita ada Katolik, Protestan, dan Ortodoks, tetapi itu tidak kemudian menjadikan halangan bagi kita untuk menuju persatuan yang sejati dengan Kristus dan dengan gerejanya. Itu makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalau ada oknum-oknum yang tidak suka dengan ekumenisme, ya doakan saja. Kita bisa menilai dari buahnya, karena buah yang Kristus ajarkan dan Roh Kudus ajarkan adalah persatuan dan kesatuan itu sendiri. Ya, kesatuan dan persatuan sejati. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah tetap layar. Terima kasih yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan Kak Deborah. Sebenarnya Kak Deborah udah aku naikin dari tadi. Cuman karena tadi ya maksimum itu jadi nggak bisa dinaikin. Baru sekarang nih Kak Deborah naik. Silakan Kak Deborah. Shalom, selamat malam. Shalom Kak, selamat malam. Selamat malam. Silakan Kak Deborah. Ya, saya dari Muslim Kak. Oh ya. Wah, luar biasa. Jiwa-jiwa lagi yang diselamatkan, yang menerima keselamatan itu dan merespon keselamatan. Silakan Kak. Saya sudah mengikut Kristus dari 2018. Oke, dari 2018. Oke. Silakan. Sebenarnya saya udah sering ngeliat video-video kakak di YouTube ya sama suami, karena suami kan Katolik Kak. Oke. Jadi. Oh, mohon maaf. Jadi kakak sudah berkeluarga ya? Sudah. Oh oke, aku pikir masih seumuranku. Suaranya masih muda. Sorry. Bukan maksudnya tua juga ya, maksudnya ya paling juga nggak jauh-jauh. Ya silakan Kak. Mohon maaf menyela. Oke.
Jadi kan saya ini sering nonton gitu kayak perdebatan kakak tuh sama muslim-muslim lain gitu. Saya kan sama suami suka bertanya gitu kan, kenapa sih orang ini memperdebatkan agama? Saya bilang gitu, apa yang mereka perdebatkan? Saya bilang gitu. Saya ngasih kesaksian dulu ya kak. Silakan. Saya dari muslim, dari lahir itu dari muslim, dari keluarga muslim. Saya menikah sama suami saya yang beragama Katolik. Saya masuk Kristen itu suami saya nggak tahu, keluarga saya nggak tahu. Ketika setelah saya dibaptis, karena di gereja tempat saya dibaptis itu selalu didokumentasikan gitu kak, adanya di Facebook gitu kan, di YouTube. Jadi yang awalnya saya cuma gini, ya udah nggak usah sampai keluarga saya tahu karena memang ini niat saya kan, karena suami Katolik itu. Jadi saya sebenarnya saya kepengen Katolik kak, cuma kayak diajak sama saudara suami itu untuk Protestan. Tapi kalau jiwa saya memang kayak menggebu-gebunya nih pengen ke Katolik. Saya itu pengen belajar bener-bener dari agama Katolik gitu. Cuma dibilang suami takut kamu nggak kuat karena di Katolik tuh banyak doa-doa seperti ini gitu kan. Untuk sementara ya mendalami dulu lah gitu biar imanmu kuat. Tapi ada yang bikin mengganjal di hati saya, selalu mengganjal di hati saya. Ini yang mau saya tanyakan kak. Apakah pilihan saya memilih ikut Tuhan Yesus membuat ibu saya berdosa? Menanggung dosa saya? Nggak ada suara. Lucu, kebiasaan lupa terus. Malu gua kalau udah itu. Aduh mohon maaf ya, jadi ini ya kita serius balik lagi. Nah ini maksudnya saya tadi mau nanya dari perspektif iman kakak yang dulu kah? Iman saya yang maksudnya bahwa orang tua menanggung dosa gitu. Iya, kan ibu saya selalu bilang begini, kamu dari kecil udah diajarkan untuk ngaji, sholat, tahu baca Al-Quran gitu kan. Kenapa setelah menikah sama suamimu sampai memilih untuk menjadi seorang Kristen, kata dia. Kamu nggak tahu resikonya saya sebagai orang tua kamu nih, ibu sama bapak gitu. Nanti kalau di akhirat nanti pasti saya dipertanyakan, apa ajaran yang kamu kasih sama anak kamu sampai anak kamu memilih pindah agama? Apakah orang tua saya bakal menanggung dosa saya? Nah, konsekuensi logisnya. Sering nggak saya tanya sekarang sebelum saya menjawab langsung ke substansi. Saya tanya teman-teman, melihat, mereview, bagaimana, mengulas ya. Bagaimana dalam diskusi TikTok, sering nggak dari mereka? Wah, ajaran dari mana dosa ditanggung sama satu orang, dosa ya sendiri-sendiri. Nah, itu yang Kak Deborah alami, itu seperti saya. Dan saya jawab seperti itu. Mah kalau begitu nggak usah capek-capek. Saya sekarang memutuskan Kristus karena saya tahu dosa saya ditanggung oleh Kristus karena hanya Kristus yang mampu menebus dosa saya. Ngapain saya mengharapkan mama bisa menebus dosa saya? Diam dia. Makanya dia hadirkan ustadz yang saya bilang itu. Saya dimediasi. Blunder kan? Makanya saya tadi senyum-senyum. Ternyata doktrinnya sama, standar ganda. Ya kan? Iya. Standar ganda kan? Ngomong sama kita, menyerang iman kita. Ajaran siapa? Dosa ditanggung sama satu orang. Dosa itu sendiri-sendiri kita pertanggungjawabkan. Nah ternyata betul kan. Ini ada yang memberikan kesaksian. Saya gak pernah kenal Kak Deborah. Kak Deborah sendiri yang memberikan kesaksian. Dan ini yang saya juga alami. Dan perhatikan. Kalau saya boleh jujur Kak Deborah. Melihat bagaimana Kak Deborah baru naik pertama kali di room saya. Berapa lama Kak Deborah nunggu? Ngantri di bawah? Lama, sampai nge-lag aku turun lagi. Ya, tuh. Jadi ini bukan settingan. Saya nggak pernah kenal Kak Deborah. Jangan ke depan ada bilang ini settingan. Enggak. Itu Kak Deborah aja ngomong sendiri. Nunggu lama sampai nge-lag, sampai berkali-kali turun naik keluar aplikasi TikTok. Nah, padahal, jadi kalau suami saya bilang gini, kamu kalau ngelihat live-nya Yosep jam berapa? Dia bilang, saya kalau nonton itu jam 8:30, soalnya suka nge-lag di sini. Suami juga pengen gitu nonton, pengen kayak diskusi gitu. Dia selalu Kak. Nah, lalu dia nonton YouTube pakai itu nggak pernah dia. Pokoknya setiap pulang dia kerja selalu dia nonton. Kamu dengerin ya kalau dia kayak Kak Joseph ini menjelaskan seperti ini gitu. Hitung-hitung kamu belajar, kamu belum terlalu mengerti, belum paham. Memang saya akui Kak, walaupun saya mengikut Tuhan Yesus dari 2018, saya tidak sepenuhnya begitu memahami, tapi sedikit demi sedikit saya sedang belajar. Tapi ya, itu ya Kak namanya cuma sebagai anak gitu. Saat orang tua berbicara seperti itu, apalagi posisi saya kan anak perempuan, pasti kan saya berpikir apakah saya dosa gitu kan? Betul wajar.
Jadi gini, mohon maaf Kak, langsung saya ini ya, mohon maaf. Kita punya pengalaman yang sama, kita punya pergumulan yang sama. Jadi teman-teman juga harus mengerti nih, pergumulan dari orang-orang. Bukan kita menyombongkan rohani, kita semua punya pergumulan, bukan saya membanding-bandingkan. Maksud saya mau sharing itu sama teman-teman yang di sini. Kak Deborah juga mungkin akan setuju dengan saya bahwa kita setelah nggak lama atau baru-baru ada jadi kayak semacam ada masa gitu, gimana ya, adaptasi ya, kalau kita bilang adaptasi dari mulai kita menerima Kristus, dari mulai tadinya kita tidak mengenal Kristus, mulai mengenal, kemudian sampai menerima, sampai sudah di dalam Kristus, itu tetap ada yang namanya bayang-bayang ya, dihantui rasa bayang-bayang itu teman-teman, ya itu aduh gue takut deh nanti beneran gak ya gitu kan, yang tadi dibilang Kak Deborah orang tua akan menanggung, ya kita sebagai anak betul saya nggak menyalahkan Kak Deborah karena saya juga memikirkan yang sama, bahwa saya juga kasihan kalau ternyata beneran gitu kan, kalau ternyata beneran orang tua saya menang. Tapi setelah saya pikir-pikir, sekali lagi ini langsung saya jawab ya, saya pikir-pikir enggak, karena kita beriman. Sekali lagi ini apa itu, siapa yang saya ke-invite itu kepencet ya, tangan saya ini tadi kena layar, mohon maaf. Nah jadi ketika saya pikir-pikir lagi, itu kemudian berbicara mengenai dosa, sejatinya kan memang yang sering diperdebatkan di dalam keyakinan saya yang lama, dosa ditanggung sendiri. Kemudian berbicara mengenai dosa ditanggung sendiri, ditambah dengan adanya bahwa kita berbicara, saya waktu itu, kalau saya nggak tahu Kak Deborah, saya memutuskan Kristus, menerima Kristus ketika saya sudah akil balik. Kalau dalam keyakinan sana kan dosa yang sudah akil balik kan ditanggung pribadi, bener nggak Kak Deborah? Pernah dengar nggak? Iya betul. Nah, yang belum akil balik baru ditanggung orang tua. Itu Iya. teman-teman. Ya kan? Nah jadinya kemudian setelah ada jawaban dan juga saya berdoa, menyerahkan pergumulan itu kepada doa, saya serahkan ke dalam perenungan dengan rosario, saya juga meminta bagaimana Bunda Maria, saya selalu mendoakan, saya selalu mendaraskan doa seperti Ibu Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta mengajarkan, jika engkau meyakini Bunda Maria mengasihi Kristus, maka yakinilah bahwa dia juga mengasihimu, selayaknya kamu adalah Kristus, karena kamu telah menerima Kristus sebagai juru selamat, maka berdoalah, Bunda Maria, jadilah bunda bagiku saat ini seperti engkau menjadi bunda Kristus. Makanya saya selalu merasa bahwa keyakinan saya kepada ibu saya mengasihi ibu saya selayaknya bagaimana Bunda Maria mengajarkan saya supaya mengasihi Bunda Maria seperti Kristus mengasihi bundanya. Makanya sekalipun orang tua saya dulunya tadinya ya, sering kan banyak tuh yang nanya, banyak yang bilang orang tua Joseph itu masih suka gini nggak? Ini supaya teman-teman, bukannya saya mau ngulang kesaksian lagi ya, tapi maksudnya buat yang belum pernah tahu, masih ada suka banyak yang nanya, jadi saya langsung aja jawab. Yaitu anehnya awalnya memang menolak, tapi terkhusus ibu saya, ketika saya sudah, tadi yang saya cerita, saya berdoa gitu dengan kutipan dari Ibu Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta, miraculously, nggak lama itu saya langsung perlahan-lahan berangsur-angsur melunak. Loh, saya berani loh ngomong, tanya Om Don. Om, ini saya buka-bukaan aja. Om Don kenal pribadi saya secara langsung. Follow Instagram saya. Beberapa waktu lalu saya upload foto Instagram saya dengan ibu saya rangkul-rangkulan. Kami habis berenang. Ibu saya pakai kerudung, saya pakai kalung salib segede gaban. Diliatin orang. Foto bersama kami rangkul-rangkulan. That's no problem. Gitu. Jadi maksud saya ini berbicara mengenai pergumulan Kak Deborah dan teman-teman. Kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika ada firman berbicara, satu jiwa diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, itu pasti bekerja. Dan sekali lagi, tidak pernah secara instan. Wong kita menerima keselamatan itu aja, responnya aja lama kok. Nah bagaimana orang lain? Gitu. Kita tetap jangan pernah melepaskan mereka dari doa. Kita nggak tahu sebagaimana hati mereka. Ya kan? Kita nggak bisa menjustifikasi karena Tuhan melihat hati, karena kita melihat rupa, tetapi Tuhan yang melihat hati. Kita nggak tahu, mungkin denial kelihatannya di depan kita. Kita nggak tahu loh, hati mereka sudah mulai tersentuh. Who knows? Tetap doakan intinya, ya nggak? Kita nggak ada yang tahu loh. Loh kan banyak orang-orang di luar sana yang denial tiba-tiba jreng jadi Kristen. Kaget, kok bisa gitu? Kayak saya. Loh itu yang saya cerita kesaksian adik kelas saya itu kan, saya nggak pernah memperlihatkan bahwa saya sudah mulai percaya Yesus. Gitu. Artinya benar-benar seperti firman Tuhan, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati, gitu. Jadi untuk pertanyaan atau persoalan tadi, orang tua menanggung dosa sendiri, bahkan dari perspektif iman kakak itu sudah terbantah sendiri kan, ketika saya tadi bilang mengkonfirmasi bahwa ketika seorang iman sebelah kakak ya, seorang itu mencapai umur akil balik, maka dosanya ditanggung pribadi. Maka ketika kakak memutuskan murtad ya, kalau perspektif di iman sana ya kakak nanggung sendiri ya, tapi karena saya percaya, justru ketika menerima Kristus saya menerima keselamatan, maka saya tidak lagi membayangkan adanya bayang-bayang itu. Loh karena nanti ketika berbicara mengenai kekristenan secara sejati, kakak berbicara pengajaran gereja, kakak bisa temukan pengajaran iman yang dulu kakak imani, itu adalah iman-iman yang telah dikutuk oleh gereja.
dari konsili-konsili. Makanya saya bilang orang Kristen sejati belajar sejarah gereja. Belajar heresiologi. Heresiologi itu apa? Heresi, ajaran sesat yang telah dikutuk oleh konsili. Yang menyatakan Kristus hanya ciptaan, apakah baru yang muncul di abad ke-7? Enggak. Arius. Yang mengatakan katanya Trinitas itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu kolidrianisme. Ya kan? Yang mengatakan neraka tidak kekal. Apokastasi itu namanya. Dikutuk juga oleh gereja. Yang mengatakan katanya Yesus adalah tokoh yang sama dengan iman saya yang dulu. Yang inisialnya 3 huruf. Yang namanya juga kebetulan sekarang lagi naik karena kasus itu loh. Yang pergi ke Tanah Suci, nggak usah disebut lah. Yang namanya mirip-mirip. Yang dikutip dari situ. Nah, itu kan bisa kita bandingkan. Gitu. Bahwa ternyata kenyataan, fakta bahwa pengajaran gereja memberikan kita kacamata yang lebih luas lagi. Oh, ternyata ketika dikatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh yang sama dengan iman saya yang dulu yang dikatakan bisa membuat burung dari tanah liat. Ya kan? Ada kan cerita di situ, Kak? Ada di dalam kitab kakak yang dulu, kitab kita yang dulu ada loh. Itu di iman mereka, tahu nggak? Ketika kakak belajar sejarah gereja, belajar mengenai bagaimana gereja Katolik mengutuk itu, menjadikan tidak memasukkan itu dalam kitab kanonik, itu adalah apokrif loh ya. Itu apokrif loh, teman-teman. Gospel of Infancy Thomas, ya, the Gospel of Infancy Thomas, Injil masa kanak-kanak Yesus, ya, itu adalah Injil apokrifa. Yang di situ juga tertulis loh, Yesus katanya membuat burung dari tanah liat. Tuh, ada dikutip di iman mereka, ya kan? Yang katanya diserupakan. Nah, itu yang tadi yang membicara dengan Kak Rovila, itu dari Gnostisisme Basilides. Gnostik itu. Tahu nggak Gnostik itu apa? Cari di Google. Search up di Google. Tercengang kalian Gnostik itu apa? Jadi makanya saya bilang selain kita belajar mengenai firman Tuhan, kekristenan tidak pernah menutup diri dari adanya sumber-sumber di luar dari Alkitab, saling melengkapi itu. Karena saya selalu bilang Tuhan Yesus mendirikan otoritas gereja, tidak pernah meninggalkan buku Alkitab. Teman-teman jangan berpaku hanya kepada Alkitab ketika di dalam Yohanes 21 ayat 25 dikatakan masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Namun tidak semuanya tercatat, artinya memang gereja tidak pernah membatasi pengetahuan tentang Kristus hanya di Alkitab. Mampus kita. Kenapa? Ada banyak hal-hal yang tidak pernah tertulis dalam Alkitab tapi kita rayakan. Apa? Natal. Coba sampai dengan detik ini ada nggak yang bisa kasih tahu saya di mana Natal tertulis dengan jelas? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tanggal 25 Desember. Peringatilah itu. Nggak ada. The only verse on the Bible, ya, yang menarasikan tentang, mengingat tentang perayaan kelahiran loh ya, tidak disebutkan secara eksplisit tanggalnya. Itu 2 Timotius 1 ayat 8 kalau teman-teman mau buka. 2 Timotius ayat 1 sampai 2 Timotius 1 ayat 8. Itu pun bukan tentang tanggal 25 Desember, hanya memang memerintahkan untuk memperingati kelahiran Kristus. Makanya saya bilang sekali lagi, Anda belajar dari sumber-sumber Alkitab, jangan seperti kaum sebelah. Kaum sebelah itu apa-apa, mana ayatnya? Kami nggak percaya kalau nggak di dalam kitab kami. Ya. Padahal kita tahu kitab mereka butuh penjelasan juga. Butuh apa? Tafsir. Nah, kita juga butuh tafsir. Tafsir dari Bapak Gereja, ya kan? Ada tadi Yohanes 21-25 itu. Jadi sekali lagi balik lagi, ya. Ketika berbicara mengenai dosa, gak usah khawatir. Semuanya setelah selesai di dalam Kristus karena kamu telah dibaptis, kamu percaya. Dosa pribadi dan dosa asal dalam katekismus gereja Katolik dibersihkan sebelum kamu menerima Kristus. Itu yang harus teman-teman tahu kalau dalam perspektif gereja Katolik. Makanya sakramen baptisan itu menyelamatkan. Kenapa menyelamatkan? Loh, Yesus sendiri kalau yang bilang, barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Selesai, percaya dan dibaptis. Yesus nggak bilang hanya percaya kamu selamat, nggak. Percaya dan dibaptis. Injil Markus menulis itu. Baptisan itu menyelamatkan, sekali lagi. Karena sakramen baptisan adalah pintu gerbang bagi umat percaya Kristiani yang mulai percaya dan menerima Kristus untuk menerima sakramen-sakramen lainnya, termasuk sakramen komuni. Ya. Karena kalau kamu tidak menerima sakramen baptisan, Galatia 3:17 sampai dengan 19. Ya, baptisan itu menjadi tanda perjanjian. Kalau ada yang bilang protes saya baptisan tidak menyelamatkan, baptisan menyelamatkan. Buktinya Tuhan Yesus tadi menyatakan. Kemudian Rasul Paulus dalam Galatia 3:17. Karena kita semua satu di dalam Kristus, kita pun berhak disebut sebagai keturunan Abraham dan berhak menerima tanda perjanjian Allah. Makanya kita disebut sebagai Israel baru secara rohani. Gitu. Makanya baptisan sebagai materai. Makanya dikatakan sunat itu bukan secara jasmani, secara rohani, yaitu baptisan. Makanya orang-orang Kristen disunat secara rohani, yaitu baptisan sebagai tanda materai yang membersihkan jiwa-jiwa kita dari dosa pribadi dan dosa asal. Itulah karunia materai Roh Kudus. Makanya ketika saya boleh taruhan,
Ya, tapi nggak boleh taruhan. Bercanda. Saya boleh pastikan teman-teman. Silakan tanya sama yang sudah mengalami iman di luar Kristus ketika mereka mendapatkan baptisan, mendapatkan karunia Roh Kudus. Bayangkan, bedakan dengan pada saat mereka belum menerima Roh Kudus. Mereka nggak akan ngerti tentang Kristus. Percuma dijelasin ngejelimet. Nah itu kan buktinya banyak kan yang polemikus naik. Oknum-oknum Islam itu yang mereka naik bertanya tapi ngejelimet. Nah itu. Coba ketika mereka sudah mulai mengenal Kristus tuh, kayak Kak Rofila, kayak teman-teman yang sering naik ke room saya, ada beberapa Bro Haikal dan seterusnya, itu kan jadi bukti. Ketika mereka sudah mulai membuka diri, nah itu makanya, itu jadi bukti. Ya, jadi seperti itu. Semoga bisa mengerti Kak Deborah, walaupun penjelasan saya jadinya kemana-mana ya, mohon maaf. Ada lagi juga Kak yang mau saya tanya. Gini loh, kan ada teman saya orang Muslim, dia bilang sama saya kayak gini, coba lu ngucapin 2 kalimat syahadat. Dia bilang kayak gitu sama saya. Saya ucapin dong. Dia bilang, lu udah ngucapin 2 kalimat syahadat berarti lu udah masuk Muslim. Nah saya jawab dong, emang kalau gua ngucapin 2 kalimat syahadat gua jadi Muslim lagi? Saya bilang kayak gitu kan. Nah yang mau saya tanyakan sama kakak, apakah kalau saya mengucapkan 2 kalimat syahadat saya udah kembali lagi jadi Muslim atau gimana? Menurut teman saya, kalau saya sudah mengucapkan itu, saya kembali lagi ke Muslim. Oke, sebaiknya untuk yang sekarang karena kakak nggak tahu, jangan diulang lagi. Ketika sebenarnya gini ya, kita harus berhikmat dalam segala sesuatu. Artinya jangan mencobai Tuhan Allah. Kalau sudah tahu itu ungkapan dari mereka untuk mengolok-olok mereka, lebih baik jangan diturutkan. Walaupun kita tahu bahwa iman kita tidak dapat dijual dengan apapun juga. Keselamatan kita tidak dapat digantikan dengan sepatah 2 patah kalimat. Tidak bisa terganti. Namun dalam hal tentang berhikmat, sekali lagi, teman-teman harus bisa berhikmat. Ya, yang kayak gitu kalian tegesin aja. Mau nggak kalau misalkan saya bilang Yesus adalah Tuhan, diganti? Tidak Tuhan selain Yesus? Mau nggak kira-kira? Kenapa Kak? Nggak, maksudnya kalau misalkan, saya nggak lagi ngomong sama Kak Deborah, maksudnya sama semua teman-teman. Jadi teman-teman kalau bertemu lagi dengan orang seperti itu, teman-teman balikan. Mau nggak kalau misalkan saya suruh kamu ngomong, Yesus adalah Tuhan, tidak Tuhan selain Yesus, misalnya kayak gitu. Nggak bakalan mau, sama gitu. Nah, tapi gini, kalau masalah seperti itu tidak kemudian menyangkali imanmu. Kenapa? Itu baru bersaksi kok. Syahadat kita itu bukan bersaksi lagi. Teman-teman tahu kan syahadat kita apa? Ahuporseia, kalau dalam bahasa Dalam apa? Aku percaya, bukan aku bersaksi. Aku percaya. Aku percaya kenapa? Aku percaya karena sudah ada yang menyaksikan. Loh, kalau aku masih bersaksi, aku belum percaya. Ya kayaknya dong. Sekarang kalau misalkan diuji kalimat aku bersaksi, kapan kamu menyaksikan? Sama siapa yang menyaksikan? Di mana kamu menyaksikan? Gak boleh loh, Alkitab menyatakan saksi dusta. Jadi itu hanya omong kosong. Itu hanya omong kosong, jadi jangan dianggap serius sekali lagi ya, karena ini kakak masih belum tahu. Depannya next, better jangan. Walaupun saya sering kok ngebercandain mereka ketika mereka bilang, asyhadu, kemudian saya bilang gini aja, kamu kalau misalnya memang beneran Islam, kamu jangan mempermainkan kalimat yang katanya kamu itu sakral. Kamu kan percaya itu kalimat sakral, dan itu bagian rukun iman, rukun Islam, sorry. Ya, syahadat, sholat, puasa, dan seterusnya, saya bilang gitu. Kamu jangan asyhadu doang, lengkapin dong. Coba baca asyhadu Allah kayak gitu, saya lanjutkan baca lengkapnya. Itu dalam konteks supaya mereka malu sendiri gitu. Membaca itu tidak mendatangkan apapun. Kenapa? Karena saya tidak meyakini dalam hati, hanya bersaksi. Ya kalau bersaksi belum diyakini, belum ada bukti, ya itu hanya sekedar kesaksian biasa. Bahkan dalam Alkitab kan sudah tahu kan Kak Deborah, tahu nggak? Dalam Misfot nomor 547. Dalam kitab Perjanjian Lama mengenai hukum dui ganda saksi. Kalau berbicara kesaksian itu nggak bisa kesaksian sendiri. Aku bersaksi nggak sah, itu nggak valid. Dalam peradilan pun nggak sah kesaksian satu orang, nggak sah itu. Ada prinsipnya itu yang juga dalam Alkitab, yang mengutip Alkitab. Apa pengajaran dari Alkitab tentang hukum dua ganda saksi? Tahu nggak teman-teman apa? Yang mengenai hukum dua ganda saksi, ada yang tahu? Unus testis nullus testis. Tahu nggak artinya apa? Tahu nggak? Nah, orang Kristen nggak ada yang tahu nih. Hah? Unus tesis, nullus tesis, tahu nggak artinya apa? Keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai keterangan yang sah atau valid. Tuh, itu dari hukum dua ganda saksi. Ya, itu kesaksian palsu namanya. Jadi ketika Kak disuruh baca itu, ya anggap itu nothing. Nggak ada isinya. Ya cuman bersaksi, bukan aku percaya. Syahadat kita kalau Kak Deborah tahu, aku percaya akan satu Allah. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini saya tampilkan dalam bahasa Arab. Nggak ada di situ asyhadu, adanya u'minu. Tahu nggak u'minu artinya apa? Aku percaya. Nih. Mau percaya, saya tampilkan ya.
Nih, pengakuan iman rasuli kita dari Konsili Nikea nih. U'minu bi ilahin wahid, nggak ada di sini asyhadu. U'minu langsung, aku percaya akan satu Allah. Kenapa kamu percaya? Karena kata Tuhan Yesus, barang siapa telah melihat, karena kamu telah melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa kita harus percaya? Karena para rasul yang sudah memberikan kesaksian. Apa hubungannya dengan para rasul? Itu sebab judulnya pengakuan iman rasuli. Kenapa? Inilah iman para rasul. Kenapa kita harus percaya dengan para rasul? Karena para rasul yang telah memberikan kesaksian itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. Makanya percaya sama Yesus jangan cuman asal ngomong, oh nggak apa-apa yang penting percaya Yesus. Islam pun percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Nabi Isa. Saksi Yehova pun percaya Yesus sebagai apa? Bukan Tuhan. Makanya orang Kristen pantang ngomong yang penting percaya Yesus, itu namanya relatif. Iman kalian berbicara percaya kepada Yesus berdasarkan pengakuan iman rasuli. Apa yang dipercaya oleh para rasul itu yang kalian pegang. Kenapa? Kalian tidak bisa percaya dengan Yesus versi kalian sendiri. Sudah terbukti banyak orang yang terlepas dari pengajaran para rasul, seperti Arius, seperti Sabelius, yang mereka mengkonsepkan Yesus versi mereka sendiri. Akhirnya apa? Jatuh kepada pengajaran sesat. Gitu. Rasul Paulus menekankan Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang telah kami beritakan kepada dia, terkutuklah dia. Itu konsekuensinya kepada yang mengajarkan Yesus lain, yang mengajarkan Injil lain. Itu dari Rasul Paulus loh. Yang kalau teman-teman secara konsekuensi logis, itu orang baru. Lo orang baru, anak buah kencur. Bukan Yohanes, bukan Petrus yang sedari mula nemenin Yesus, kok bisa bilang seperti itu? Artinya apa? Punya otoritas dari Tuhan Yesus sendiri. Kuasa mengikat tadi. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Ya kan? Nah makanya saya bilang sekali lagi, kalau berbicara mengenai syahadat, teman-teman disuruh syahadat asyhadu. Ketawain aja, levelan lo baru bersaksi, levelan gue udah percaya. Kenapa? Karena yang memberikan kesaksian itu sudah terverifikasi dan tervalidasi. Buktinya apa? Buktinya para rasul berani mati. Semuanya. Kecuali kita tahu Rasul Yohanes yang beliau memang wafat karena umurnya. Tapi teman-teman tahu kan? Ini kan teman-teman sudah banyak yang tahu. Rasul Yohanes itu sudah pernah merasakan mendidihnya minyak, tapi berkat mukjizat dia selamat. Itu kan bersaksi namanya. Ya, nggak bisa kemudian bilang, oh mereka juga memberikan kesaksian Yosef. Masalahnya, kalau misalkan kita uji kesaksian mereka semua, buktinya secara fakta sejarah mereka semuanya berani mati demi memberikan kesaksian kepada Kristus. Petrus disalibkan terbalik, Andreas disalibkan, siapa lagi? Ya. Jadi semuanya itu kesaksian yang kemudian membuat kita menjadi percaya karena kita semua tahu kesaksian mereka teruji sepanjang sejarah. Ya. Gitu. Semuanya mengalami kematian tragis kecuali Rasul Yohanes yang wafat karena umur yang tua. Itu pun dia sudah merasakan minyak yang mendidih. Oke? Begitu Kak Deborah mengenai syahadat itu ya anggap aja kosong. Ya kan namanya kita kan kalau ya teman saya kan memang dari Muslim banyak ya. Cuma saya aja yang udah jadi Kristen gitu. Kadang bukannya saya nggak mau menanggapi atau gimana, saya nggak suka sebenarnya Kak, kayak memperdebatkan agama itu saya nggak suka. Soalnya saya gini, kalau saya udah satu ya udah, mau apapun itu, mau dia berbicara tentang lu makan daging babi kayak gini haram, kayak gini lu makan gini dia bilang, yang saya cuma bilang ya udah, kalau memang lu berteman sama gua sebagai orang yang najis ngapain ditemenin gitu. Kalau saya selalu bilang kayak gitu, bukan masalah itu. Jadi lu tuh kayak gimana ya, beda, lu lebih baik pakai jilbab begini. Saya kan suka bilang sama dia kayak gini, saya bisa aja pakai jilbab, saya bisa aja pakai berkerudung tiap hari, tapi kan kalau nggak niat dari hati buat apa, saya bilang kayak gitu kan. Dia jawab teman saya gini, di Kristen itu dilarang untuk berjilbab karena jilbab itu milik orang Muslim. Saya bilang, coba deh kamu nonton filmnya Yesus. Saya bilang, pemain di situ juga perempuannya menggunakan jilbab kok, menggunakan kerudung. Apakah dia Muslim? Nah di situ teman saya berdebat karena orang itu mengikuti agama Muslim yang menggunakan jilbab. Makanya dia ada nanya sama saya, emang boleh orang Kristen orang Muslim gitu masuk gereja dengan menggunakan jilbab? Saya mau tanya dulu kakak sebelumnya, kakak tinggal domisili mana? Domisili aja, nggak usah alamat lengkap. Domisili. Tangerang Kak. Ya ampun. Jabodetabek ternyata. Gini, memang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang stigmanya sudah terlalu menyebar bahwa pakaian itu sudah pasti identitas milik kaum tertentu.
Ya sebenarnya memang tidak ada salahnya. Pakaian Batak itu biasanya ulos, tapi bukan berarti orang yang bukan suku Batak gak boleh pakai. Bukan begitu teman-teman yang Batak. Pakaian kebaya adalah identik milik suku Jawa, tetapi bukan berarti orang-orang yang bukan suku Jawa gak boleh pakai. Bukan begitu. Artinya pakaian itu tidak pernah dipatenkan. Pakaian itu tidak pernah dihak milik. Kok kamu gak boleh pakai? Justru kalau kamu orang yang cerdas dan berpikir secara luas bagaimana interaksi antar budaya terjadi, itu karena tidak adanya batasan bagi orang-orang yang ingin belajar mengenai kebudayaan. Dan ingat, fashion, pakaian itu tidak ada hubungannya dengan agama. Sebelum adanya agama lahir yang baru di abad ke-7 itu, orang-orang sudah terbiasa memakai penutup kepala. Buktinya mana? Sari di India. Ada hubungannya gak dengan agamamu? Gak ada. Sari India itu hanya beda bagaimana cara memakai, tapi caranya sama kan? Bahkan mereka adopsi menjadi pakaian ritual ibadah mereka, betul nggak? Mantila kita kenal dalam gereja Katolik. Boleh nggak orang-orang non Katolik? Boleh, silakan, itu fashion kok. Gitu. Jadi sekali lagi ya, berbicara mengenai pakaian, saya selalu tantang. Kalau ini milik kamu, buktikan mana? Secara aturan tertulis, silakan. Mana? Ada nggak aturan tertulis? Ya kan? Ada nggak aturan tertulis bahwa orang nggak? Yang saya bingung ketika teman-teman pergi ke Tanah Abang deh, coba deh. Belanja Tanah Abang, coba jangan belanja Shopee, jangan belanja Tokopedia, coba belanja Tanah Abang. Pernah nggak kalau misalnya beli jilbab, entah Anda pakai jilbab atau nggak lagi pakai jilbab, pernah nggak ditanya KTP-nya mana Bu? Ibu Islam bukan? Mohon maaf enggak. Orang mah mikirin yang penting kebeli dagangannya. Lah kalau kamu mau protes, secara logika protes sama yang ngejual. Karena tuh orang Kristen nggak mungkin ngerepotin beli bahan, ya kan? Metik dulu tuh misalkan dari kain apa, dari mana, dari kain sutra kah, dari kepompong kah? Kan pasti beli. Ya kalau kamu protes sama yang jual. Ngapain jual ke orang Kristen kan gitu? Ngerti nggak dengan pola pikir itu? Ya kan orang Kristen beli, orang Kristen dapat karena orang Kristen beli, nggak mungkin nyolong juga, ya kan? Kalau nyolong udah pasti kriminal lagi pula. Siapa yang mau nyolong jilbab cuman buat dipakai doang? Dan sekali lagi, keyakinan, keimanan tidak dibuktikan dengan cara berpakaian. Banyak orang luar sana yang menggunakan pakaian tertutup, pakaian seperti orang-orang yang agamis, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan agamis. Dan kamu tidak usah denial, banyak yang seperti itu. Ya, jadi agak aneh standarisasinya. Kadang kalau kita melihat, oh ini ada yang mereka pakai pakaian tertutup, nyolong di Indomaret, ntar ini jangan salahkan agama ya. Walaupun pakaiannya ini bukan muslim, tapi giliran ada orang Kristen ya kan, katanya ini gak boleh kalian pakai, ini punya muslim. Loh kok aneh? Bingung kita, puyeng jadinya pala kita. Ada kasus ini itu pakaiannya punya kamu, katanya jangan nilai dari pakaian, ini bukan ini. Ketika ada orang Kristen katanya, dengar dari cerita Kak Deborah, kamu gak boleh pakai jubah karena ini milik muslim. Coba, ini standarnya ganda gak kira-kira? Standar ganda gak kira-kira? Bingung gak kira-kira teman-teman kalau dengan premis yang seperti itu? Bingung gak? Saya mah mending puyeng guys, mending saya udah tinggalin aja, puyeng. Gitu. Ya bukan standar ganda, standar 3 lagi. Ya. Boleh tambahin gak? Boleh, silakan bro. Ya, jadi saya mau klarifikasi ya. Tadi Kak Deborah kan bilang katanya yang memakai jilbab gak boleh masuk gereja ya. Nah, ini saya mau kasih bukti ya. Ada yang barusan masuk. Prom lo. Nih, pengakuan wanita misterius. Ya Surabaya. Boleh nih. Tapi kita setuju ya, ini tidak beragama ya teman-teman ya. Kan memang pakaian tidak mempresentasikan agama, betul? Setuju ya? Oke. Kak Deborah, nanti tanya aja Kak Deborah. Itu yang penemu toa itu siapa? Kan penemu toa kan Kristen, jangan pakailah di tempat ibadahmu, bilang gitu. Udah saya sempat nanya sama teman-teman saya itu, dia bilang, lu tuh sok tahu katanya, itu tuh yang buat tuh yang beragama muslim ya. Saya kan orangnya gini ya Kak, saya menjaga saya kan gampang emosi orangnya. Saya daripada emosi lebih baik ya udahlah suka-suka lu aja mau ngomong kayak gimana gitu, yang buat orang muslim kayak, yang mau lu anggap orang Kristen kayak, yang buat kalau teman saya bagus. Kalau bagus sifat bodoh amat gitu, orang gila memang gak usah ditanggepin Kak. Memang pakaian tidak beragama Kak bilang-bilang. Dia kadang gini, lu kenapa sih kalau ditanyain kayak gini masalah agama lu suka kayak nggak mau jawab atau gimana? Apa lu nggak mengakui? Saya bilang, saya bukannya nggak mengakui, saya mengakui. Saya bilang, saya udah dibaptis, saya mengakui. Saya bilang, saya bukannya ngada-ngada ya Kak. Saya dibaptis itu sebenarnya ada videonya. Surat baptisnya. Ada surat baptisnya, ada dokumennya. Saya paham. Gitu. Tapi dia bilang, kenapa sih kalau ditanya lu kenapa ikut suami lu karena cinta? Dia bilang ikut Tuhan Yesus atau masuk Kristen lu karena cinta. Saya jawabkan di situ, saya bukan karena cinta sama suami saya masuk Kristen. Perjalanan saya itu
panjang Kak. 2013 saya menikah itu kita masing-masing menjalanin keyakinan masing-masing. Saya di Muslim, suami saya di Katolik. Tapi dia menikah menurut agama saya dulu. Saya nggak pernah, ayo dong kamu ikut saya Muslim. Dia juga nggak pernah. Saya bilang, kita ya udah jalanin masing-masing. Muncullah perasaan itu ketika saya memiliki anak kedua. Saya selalu bilang, ajak dong saya ke gereja nih. Setiap Natal tuh hati saya tuh gini, ayo dong ajak, pengen tuh tahu orang Natalan tuh ngapain gitu kan. Ngapain orang itu Natalan, apakah kayak kita Idul Fitri, sholawatan, kayak sholat atau gimana. Tapi dia selalu bilang, saya nggak mau ngajak kamu secara paksa, kamu ikut saya karena cinta, saya nggak mau. Makanya setiap teman saya nanya, lu karena cinta? Karena lu takut kehilangan. Kalau ngomong kasarnya, lu takut kehilangan itunya gitu kata dia. Enggak, saya bilang bukan takut karena kehilangan itunya, saya bilang. Tapi saya pengen dari niat hati saya, dari niat saya bener-bener niat. Kalau saya udah niat ikut, ya udah saya ikut. Tapi bukan karena cinta. Memang suami saya bilang, kita kan Sunda ya Kak, saya dari Sunda. Saya juga sama. Oh, Kakak juga Sunda? Bandung saya, Sukajadi. Kalau saya memang Tangerang asli, Sunda Oh, Bapak. Tangerang asli. Iya. Lanjut Teh, lanjut. Jadi kalau itu bilang, salut loh kata dia keluarga saya dari Nias katanya. Biasanya orang Sunda tuh fanatik dengan agama Kristen, tapi kamu enggak, kata dia. Tiba-tiba kamu ikut saya tanpa saya ajak gitu kan. Memang saya bilang, saya mah kalau saya ngomong ayo dong ajak saya ke gereja, kamu nggak mau ngajak saya, kamu bawa saya ke tempat saudaramu diajak ya saya ikut. Karena memang kaget juga ya Kak, pertama kali saya masuk ke gereja, pertama kali saking bodohnya saya, bodoh banget kita sih, kayak saya datang ke gereja pakai gamis, gendong anak saya ngucapin assalamualaikum, satu gereja ketawa. Kan kayak, ih kok gue diketawain cuma ada pendetanya itu bilang nggak apa-apa kata dia, kita kan namanya kita dari Muslim ya Kak, agak tolong ada lah saya gitu Polos. Saya pakai gamis, sendal saya dibuka, saya ngucapin salam karena saya kira kan kita masuk ke gereja itu sama kayak kita masuk ke masjid Kak, ya kan? Nggak boleh lah alas kaki dibawa ke dalam. Saya benar-benar dibuka sampai selesai ibadah, saya nggak nggunain sendal. Sampai dia bilang, kenapa sendal yang nggak dipakai? Saya nggak mau, soalnya memang dulu tuh saya kalau masuk ke tempat ibadah saya nggak gunain sendal, saya copot gitu kan, karena memang ini tempat ibadah. Nggak apa-apa. Sampai satu gereja ketawanya saya nggak ada rasa sakit hati, nggak, cuma ya namanya malu pasti ada, tapi di situ saya merasa sukacitanya ada gitu. Oke. Ada. Jadi saya kayak ada satu lagu pujian yang buat saya nangis banget itu pas ikut kebaktian. Nggak tahu kenapa itu lagu itu benar-benar nyentuh hati saya. Saya cuma bilang kayak gini sama pendeta, bagaimana Pak kalau saya dihadapkan dengan orang tua saya, jawaban saya apa gitu kan. Yang harus saya jawab sampai saya diusir sama keluarga saya. Benar Kak, saya diusir sama abang saya, nggak diaku sampai kita tiga tahun, benar-benar kita nggak ada omongan, kita nggak ada ketemu muka pun. Dia kayak ngelihat saya udah apa ya bahasanya, dan jijik ngeliat saya, jijik bener. Tapi di satu sisi saya dibaptis, saya jadi nangis Kak. Saya dibaptis itu ditemani sama adik saya yang nomor 3. Dia bilang sama saya gini, kalau memang ini pilihan teteh ngapain harus takut, dia bilang. Kalau emang ini mau teteh ngapain harus takut. Sudah takut gini, karena orang tua saya, kakak saya selalu bilang kayak gini, dosamu itu walaupun kamu sudah berumah tangga, sudah dewasa, tetap ditanggung sama orang tua, dia bilang gitu kan. Yang namanya anak mana sih Kak yang nggak kepikiran. Tapi sampai sekarang saya cuma bisa, bapak saya cuma bilang gini, emang benar udah yakin mau jadi orang Kristen, nggak berpikir itu kedua kali. Saya bilang, saya sebelum ngikut Kristen saya udah mikir selama 6 tahun, apakah saya harus kayak begini terus sama suami saya, bagaimana nanti masa depan anak saya,
apakah dia harus ikut saya? Kan dibilang kata kalau di Muslim gini Kak, jika anak yang mengikuti agama saya, bahkan ikut dia Muslim, berarti dia yang menuntun saya ke surga. Benar nggak Kakak yang ucapan kayak gitu? Ya kan? Menuntun. Itu ajaran dari sana. Kalau dia ngikut sama ayahnya, siapa nanti saat saya mati yang menuntun saya ke surga? Ya udah, saya bilang sama bapak saya. Ya udah, saya jawab sama bapak saya. Ya udah, biar sama-sama saya ada yang menuntun ke surga. Lebih baik saya masuk Kristen. Saya jawab gitu sama bapak saya. Daripada saya sebelah-sebelah kayak gini, saya nggak mau gitu kan. Benar Kak, perjalanan saya tuh ibu saya selalu bilang kayak gini. Lu tahu nggak katanya? Lu jadi Kristen tuh hidup lu susah. Mau apa aja susah, dia gitu. Nggak akan pernah ada bahagianya. Memang saya akui Kak. Saya akui. Saya ikut Tuhan dari 2018 sampai sekarang. Jalan saya nggak pernah mulus. Banyak kendalanya, banyak sakitnya, banyak sedihnya, banyak kecewanya, banyak. Tapi saya selalu dibilang gini, udah katanya masuk lagi ke Muslim. Saya bilang, walaupun banyak teman saya, saudara saya bilang saya murtad, saya meninggalkan agama saya demi cinta, saya bilang sama orang itu semua, apapun yang kalian semua bilang sama saya, nggak akan mengubah hidup saya, pendirian saya untuk pindah lagi ke Muslim, saya bilang. Dan di situ dia bilang, tanya sama ustadz katanya, dosamu itu seperti apa? Udah meninggalkan agamamu sendiri. Jelas. Itu ya, selalu. Kadang saya nanya sama suami saya, emang saya dosa ya gitu. Namanya saya kan sama suami berbeda jauh kita usianya ya. Jadi saya suka nanya kayak anak kecil. Emang iya saya bilang, saya dosa ya. Dosanya saya di mana gitu kan? Apa saya dosa sama ibu saya karena ibu saya mengandung saya, mengajarkan saya seperti ini, membuat dia masuk neraka, menjebloskan dia ke neraka, saya bilang gitu, enggak membawa dia ke surga. Kadangnya namanya suami saya kan nggak paham Kak, nggak paham dia harus menjelaskan seperti apa, karena memang dia bukan dari Muslim, memang dari dulu dia orang Katolik, jadi kan dia nggak bisa. Ya udahlah, kamu tanya-tanya aja gitu sama orang yang ngerti agama kayak gitu. Kayak makanya dia selalu bilang, nih dengerin nih Joseph kalau ngomong, kalau berdebat masalah agama, ya makanya saya suka nonton, makanya saya cari TikToknya Kakak, bener-bener saya cari banget. Aduh, jadi malu. Iya bener Kak, sampai saya ngomong sama suami saya kemarin, saya ngeliat loh dia berdebat sama orang masalah Muslim. Tapi saya pengen nanya, ya udah, makanya saya tunggu sampai nge-like lagi, kok saya nggak diresin. Ya ampun, maaf, ampura atuh teteh. Iya, lanjut. Pengen cerita gitu Kak, sharing, karena kalau saya sharing sama teman saya, yang ada teman saya menghasut saya untuk kembali, saya juga nggak mau ya Kak untuk kembali, karena itu udah jalan saya juga nggak mau. Kalau jalan saya udah lurus, saya nggak mau belok gitu kan. Kalau dia nanya, lu kenapa, apa enaknya jadi orang Kristen? Apa enaknya? Saya bilang, saya pernah jadi Muslim, saya disakitin, saya bilang gitu, saya ditinggalin suami saya, tapi saya pas jadi orang Kristen, apapun masalahnya, berat hidup saya dalam rumah tangga saya, suami saya nggak pernah tinggalin saya. Katanya itu, dia bilang hanya ajaran ini doang, kata dia. Bagaimana kitanya, tapi kan kalau saya bilang orang Kristen itu menikah 1 kali seumur hidup, ya kan Kak? Betul. Ya, bukannya seumur hidup berkali-kali. Itu yang saya hindari. Kenapa saya nggak mau? Selalu dijadikan pertanyaan. Gimana nanti suamimu kalau meninggal karena dia usianya lebih tua daripada kamu? Mau menikah lagi? Saya bilang, saya nggak perlu menikah lagi, saya nggak perlu laki-laki lagi, karena saya sudah punya anak. Yang saya hanya mau mendalami agama saya. Oke, jadi gini Kakak, sorry aku sekarang respon ya, tanggapi gini. Puji Tuhan ya, kita dikuatkan oleh kesaksian Kakak, perjalanan iman Kakak yang cukup panjang dan mungkin berliku-liku ya, mendapatkan cacian dan juga mendapatkan ujian dari orang-orang yang terdekat, mungkin dari keluarga bahkan ya. Kita tahu itu mungkin salah satu konsekuensi untuk mengikuti Kristus, karena Kristus pernah mengatakan, kedatanganku akan menimbulkan banyak pertentangan. Ya, anak terpisah dari orang tua dan seterusnya. Memang itu yang kita alami sebagai orang-orang yang bukan berasal dari kekristenan secara lahir ya, secara garis keturunan gitu. Nah, tapi ini yang menarik ya, dari tadi kalau teman-teman mau highlight kisahnya Kak Deborah, ini kan dari sepasang Kak Deborah dengan suami yang Kak Deborah memang sebelumnya tidak pernah mengenal dan tidak mau percaya Kristus, tapi pada akhirnya menerima Kristus. Artinya dari Muslim
menikah dengan orang Katolik. Nah, ini ada nih orang-orang yang sok tahu, wah ini gereja Katolik mengajarkan pernikahan. Tidak pernahkah kamu membaca Alkitab 1 Korintus 7 ayat 14? Di situ dikatakan apa? Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Tuh. Jangan hanya kutip-kutip ayat, saya pun bisa. Ada ayat yang mengatakan suami yang tidak beriman bisa dikuduskan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Dan juga ada ayat dikatakan apa? Yang tadi sempat saya kutip. 1 jiwa diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kita percaya itu. Dengan adanya dispensasi pernikahan beda agama, ini buahnya. Puji Tuhan sudah ada jawaban di depan mata kita. Pernikahan dari orang Katolik dengan non-Kristen, ya. Pernikahan Kristen Katolik dengan non-Kristen Katolik, ini buahnya nih. Padahal tadi kita dengar Kak Deborah sama sekali tidak pernah diajak suaminya, nggak pernah, ayo login dong sayang, ayo login dong mah. Gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Seperti sepasang suami istri ngomong, ayo login, ayo ke gereja, nggak pernah. Malah Kak Deborahnya sendiri yang penasaran. Tadi kita dengar, yang nantangin, ajak saya ke gereja, ajak saya. Nah itu kan jadi bukti bahwa keselamatan itu bisa meringkuh dari orang-orang. Dan kita percaya dengan perkawinan itu. Tapi tadi saya mau point out ya, mungkin setelahnya mungkin boleh melakukan sakramen perkawinan mungkin ya. Boleh menceritakan kepada romo paroki. Jadi gini Kak, ya sekali lagi, memang betul kita harus belajar seperti saran dari suami Kakak Deborah, ya gitu. Supaya apa? Supaya mengimani Kristus bisa teruji. Jadi kalau misalnya depannya ada yang kayak gitu-gitu lagi, gue lagi, saya tidak akan pernah kembali. Bukan karena alasan-alasan satu, saya punya 1001 alasan untuk pindah kembali dan menjual Kristus. Gitu. Kenapa? Ya betul. Jangan sampai, ini kan saya bukannya menghakimi ya. Memang sekali lagi Kak Deborah ini sangat wajar. Kita punya adaptasi. Punya yang namanya siklus. Ketika kita punya kehidupan dalam lingkungan kerja, ada siklus adaptasi dengan teman-teman rekan kerja, kita pun dalam beriman juga sama. Apalagi kalau kita sebelumnya mengimani ajaran yang berbeda daripada yang kita imani sekarang. Itu sangat wajar. Contoh tadi Kak Deborah sempat bikin statement bahwa ketika dipermasalahkan sama, mohon maaf ya, ini sebelumnya bukan saya mau menghakimi sekali lagi Kak Deborah ya. Ini dari sudut pandang dan perspektif saya, nanti saya akan juga sertakan dalilnya. Ketika Kak Deborah bilang menghadapi keluarga yang mempermasalahkan tentang nasib iman anak kakak tadi bilang, oh ya udah nggak apa-apa, saya yang jadi Kristen, anak-anak biarin jadi Islam. Sebenarnya gini, saya nggak mau ikut campur. Itu keputusan dari kehendak bebas dari kakak yang memang adalah ibu dari anak-anak kakak yang lebih berhak. Dan kemudian nanti mungkin kalau berbicara mengenai keputusan, kita tahu ya, anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas sudah legal untuk memutuskan tentang apa yang ia percaya dan imani. Tapi kakak, gini, jangan mengikuti orang-orang yang tidak berhikmat ketika mereka mengatakan menakut-nakuti, nanti gini-gini, menuntun. Tadi kita sudah bahas di awal, segala sesuatu yang berbicara mengenai iman, di dalam keyakinan saya yang lama dan keyakinan kakak yang dulu, hablum minanas hablum minallah, keyakinan pribadi. Ini siapa Jackson? Saya lanjut ya, sorry. Jadi keyakinan pribadi kita dengan Tuhan adalah urusan pribadi. Kita dihakimi itu nggak gandengan tangan. Nggak ada pakai, ketika dihakimi Tuhan, dibuka kitab kehidupan, jangan pakai standarisasi pola pikir iman sebelah memang agak rancu, masa dosa ditanggung, jadinya gimana itu, dosanya sendiri-sendiri apa gimana? Anak bisa menyelamatkan orang tua jadinya gimana? Jadi ada konsep penebusan jadinya dong. Jadi bukan Tuhan sebagai satu-satunya prima causa keselamatan itu. Loh, kalau kita membicarakan keselamatan hanya Kristus yang menyelamatkan kita, saya nggak bisa selamatin kamu, Kak Deborah, Rom. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Bukan saya. Gitu, paham gak maksud saya? Jadi saya bukan jadi dalam tanda kutip alasan sekalian bisa selamat, bukan saya, gitu loh, aneh. Nah sekali lagi berbicara mengenai pendidikan, memang kalau kakak nanti sakramen perkawinan di gereja Katolik itu itu salah satu persyaratannya, anak itu harus dididik secara Katolik. Kalau misalkan dari pasangan yang Katolik loh, gitu, ya itu harus. Dan ingat, gereja Katolik, lu kalau mau bilang cerdik seperti ular, tulus seperti pemerhati, itu gereja Katolik loh. Membolehkan dispensasi perkawinan beda agama sekalipun ribetnya minta ampun, tapi at the end lu harus ngerelain lu punya anak kalau lu lahir. Itu harus dididik secara Katolik. Nah, paham gak? Itu pewartaan Kristus secara gerilya. Coba tanya sama Romo, coba sama teman-teman yang Katolik, benar gak? Yang saya omongin benar. Pengajarannya itu harus secara Katolik. Tuh. Jadi kalau lu mau bilang firman Tuhan dikatakan apa? Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, jadilah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu gereja Katolik benar-benar loh, cerdiknya. Ya, cerdiknya itu bukan main. Teman-teman hanya melihat pernikahan beda agama, nanti kalau misalnya ini nggak melihat. Syaratnya utama ketika ada orang beda agama ngajak nikah, yuk saya yang Katolik diajak nikah sama beda agama. Syaratnya anak saya ketika lahir
Ya, dengan kamu harus dididik secara Katolik. Itu sudah final dan itu persyaratan yang panjang. Hitam di atas putih, perjanjian secara benar-benar batin dan seterusnya. Makanya ada buah-buah penginjilan di situ. Ya kan dididik secara Katolik artinya juga dia harus memahami Kristus. Itu kan ada kasusnya tuh. Saya nggak mau nyebutin ya, takut nanti jadi kasus. Ada kan? Public figure kita siapa? Ayo tahu, nggak usah disebut. Public figure yang kemarin rame-rame, ya kan? Wah banyak itu petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, nggak perlu saya sebutkan namanya. Salah satu parokinya di atas Keuskupan Agung Jakarta tuh, parokinya sebut aja, Gereja Santa Perawan Maria Ratu tuh ada yang kemarin, ya, yang rame. Salah satu pejabat. Jadi maksud saya sekali lagi begini ya, kalau berbicara mengenai keselamatan Kak Deborah, untuk yang tadi karena mungkin ya tekanan dari keluarga, saya maklumi, saya juga pasti akan seperti Kak Deborah. Udah deh daripada gini-gini, nah itu jawaban-jawaban yang seperti. Tapi kedepannya Kak Deborah harus yakin sekali lagi mengenai keselamatan hanya di dalam Kristus dan gerejanya, dan Kak Deborah kalau bisa. Karena berdasarkan firman Tuhan tadi, dan bagaimana Rasul Paulus mengajarkan dan juga para rasul lainnya bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang sakral, di mana Tuhan memang berkenan untuk mempersatukan sepasang laki-laki dan perempuan, dan juga menjadikan mereka kudus, maka kita harus percaya bahwa anak-anak yang adalah buah hasil perkawinan kita juga harus diberikan kepada Tuhan. Dalam artian, seperti tadi 1 Korintus 7 ayat 14. Silahkan dibaca itu ayatnya lebih lengkap lagi berbicara mengenai anak-anak. Dan dalam firman Tuhan lainnya bahwa dikatakan, satu jiwa diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Kak Deborah harus percaya itu dan mengamini itu. Mungkin untuk sekarang anak-anak Kak Deborah masih belum mengerti, masih mungkin bimbang, ya kan? Karena mendengarkan suara, saya kan sebagai seorang anak juga, gitu. Saya merasakan jadi anak Kak Deborah, kita semua pernah merasakan jadi anak, tahu lah bagaimana perasaan seorang anak yang baru berapa tahun misalkan, sudah mendengar suara dari keluarga besar, ini mamamu ini murtad, jangan diikuti ya, pasti ada omongan kayak gitu. Atau dimasukin secara pelan-pelan, kita tahu. Tapi di sisi mamanya bilang, Dek, gini-gini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang sudah menerima Kristus? Kita memberikan pemahaman secara perlahan, tidak memaksakan. Karena baik sekalipun kita mempunyai otoritas atas anak pribadi, saya yang puji Tuhan masih punya orang tua, saya kasih tahu, pendidikan secara pemaksaan itu tidak membuat anak menjadi nurut, malah jadi membangkang dan mempertanyakan pemaksaan itu. Emang kenapa sih aku harus kayak gini? Kenapa harus? Nah, jadi kita bisa menilai. Kalau saya ya, ini pendapat saya dan saya merasakan itu. Makanya sekarang berbicara mengenai iman, orang tua saya tidak akan pernah memaksa. Tapi saya sudah kasih bilang, sudah terlambat. Kenapa? Mau pakai cara halus, mau pakai cara kasar, saya tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Saya bilang itu kepada orang tua saya. Jadi ketika saya memberikan penjelasan bahwa harusnya bukan saya yang dipaksa, bagaimana cara Anda untuk meyakinkan bahwa agama yang sebelumnya menyelamatkan saya, itu secara betul-betul dengan buah-buah, bukan malah menakut-nakuti. Itu tidak membuat saya menjadi semakin beriman, saya bilang gitu. Mereka baru sadar baru sekarang, ya saya bilang terlambat lah, mau pakai cara kasar, saya sudah terbuka. Saya sudah diajarin sama Romo, saya sudah membaca Alkitab, saya tahu sejarah gereja, saya belajar heresiologi, saya belajar apa yang bapak-bapak gereja ajarkan, makin terbuka lah saya dengan ajaran saya yang lama bahwa ternyata kelipingan. Gitu. Ya itu bukan fitnah tuduhan. Saya tadi berikan contohnya. Pengajaran tentang Injil apokrif yang katanya Yesus diserupakan dengan tokoh yang ada di iman saya yang dikatakan membuat burung dari tanah liat, itu Injil apokrif. Ya kan? Neraka tidak kekal. Trinitas itu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ternyata itu sekte Clodianisme. Kan itu pengajaran yang sebenarnya tidak pernah saya dapatkan ketika saya baru mengenal Kristus. Baru saya dapatkan ketika saya sudah dibaptis dan saya memberi diri untuk aktif bertanya. Makanya orang Kristen jangan ongkang-ongkang kaki. Bukan saya menghakimi ya. Kebanyakan itu nuduh gereja. Oh, gereja tidak mengajarkan. Oh, pendeta tidak mengajarkan. Oh, Roma tidak mengajarkan karena kamu nanya. Makanya aktif gitu. Pendeta ngurusin dua orang. Banyak. Romo apalagi. Satu paroki berapa ribu orang, coba bayangkan. Mamanya bakal nanya satu persatu, ngetok-ngetok rumah. Hei Bu, apa kabar? Paham gak mengenai Tritunggal? Ya gak bakal kayak gitu lah. Gak punya banyak waktu. Kamu yang aktif nanya. Kamu ke gereja. Makanya gereja itu jangan datang hari Minggu aja. Ini bukan menghakimi, maksudnya jadi pengingat juga bagi saya. Bagi kita semua di sini. Gereja itu dimanfaatkan dengan baik untuk tempat berkumpul, merayakan ekaristi, memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan benar-benar sebagai communities. Karena gereja itu kumpulan, komunitas. Aktif di situ kegiatan ya, Kak Deborah ya, teman-teman semua. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran tanya, ada nggak Bu pendalaman Alkitab, ada nggak Bu KPKS, ada nggak Bu kelompok doa kategorial yang bisa menumbuhkan iman saya, yang sekaligus saya juga bisa belajar di dalamnya, mungkin seperti Emmaus Journey atau apapun itu, kan gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan gitu. Karena ketika Anda bergereja bukan hanya pada saat Anda hadir 1 jam, 2 jam, mendengarkan firman Tuhan, memecah-mecah roti, menyantap tubuh dan darah Kristus, sudah selesai pulang, enggak. Gitu.
Karena kehidupan spiritual itu bisa Anda lanjutkan dengan tadi, pendalaman kitab suci, belajar tentang iman sejarah gereja. Dan sekarang zaman sudah canggih. Gitu. Bapak Ibu bisa mengakses melalui Zoom. Jadi tetap harus datang untuk mengkonfirmasi gitu. Ada nggak kelasnya, jadwalnya, saya mau ikutan regis. Jadi harus bangga dengan iman dimulai dari hal-hal sepele. Gitu. Jadi nggak cuma sekali lagi, saya nggak menghakimi orang-orang yang ada di sini. Ini juga reminder buat saya gitu untuk depannya supaya lebih proaktif lagi dengan kegiatan-kegiatan di gereja apapun itu, supaya kita juga secara nggak langsung bisa mendapatkan pengajaran. Supaya kalau ada tendangan sana sini, ya kan, cercaan sana sini, kita nggak ini lagi. Saya kalau disuruh cada sama teman saya sudah kesaksian kan. Teman saya sudah pernah loh bilang, nih saya wanti-wanti, teman-teman saya di real life sudah banyak yang sudah tahu. Ada beberapa yang sudah tahu. Om Don pun tahu. Teman-teman kampus saya. Mereka tahu di kehidupan real life saya, mereka nggak akan berani singgung saya. Karena memang saya di TikTok dengan saya di kehidupan nyata nggak jauh berbeda. Bedanya kalau saya di kehidupan nyata, saya nggak bakalan pakai kostum kayak gini, nggak bakalan gini, saya bisa menyesuaikan diri. Maksudnya ketika berbicara mengenai iman, saya tegas loh. Saya bisa menjawab apapun yang mereka ingin. Makanya mereka nggak berani berbicara mengenai apapun mengenai keputusan saya. Gitu. Karena ketika mereka melihat di real life dan ketika mereka melihat di TikTok, lebih parah lagi. Karena di TikTok saya nampilin data kan selalu. Dan beberapa teman saya WA, ini kamu ya, oh ya udah kuduga gitu. Ya. Jadi sekali lagi berbicara mengenai iman Kak Deborah, sampai kapanpun harus dipelajari. Semangat. Ya, memutus untuk mengikuti Yesus, memutuskan untuk mengikuti Yesus memang berat Kak. Enggak ada yang emang betul kalau dibilang susah. Saya sering jawab kok, saya sama ibu saya emang susah, tapi nanti saya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Gitu. Saya sering bilang emang kata siapa ngikuti Yesus seneng. Gitu. Saya bilang gitu. Ngikuti Yesus emang susah, guys. Ngikuti Yesus emang susah. Selama seumur hidup kita susah. Kita akan menghadapi yang namanya cacian, makian, kan gitu. Itu kan teman-teman. Oleh karena namaku kamu akan dibenci kata Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka ngomong itu ya aminkan, ya memang itu perkataan Tuhan Yesus kok gitu. Kalau saya sih kalau jadi kakak, kalau saya mau bercandain mereka, saya tepuk tangan. Akhirnya baca Alkitab gitu, karena memang Alkitab menyatakan oleh karena namaku kamu akan dibenci, gitu, ya kan? Dan orang-orang akan menghilangkan nyawa kamu. Saya nggak pakai kata-kata yang itu ya, BUNUH. Itu lebih di Alkitab dikatakan kita akan di BUNUH oleh karena orang yang menyangka bahwa mereka telah berbuat bakti bagi Allah. Itu lebih parah lagi kan? Gitu. Jadi memang Alkitab berbicara mengenai mengikuti Kristus itu penuh akan rintangan. Ya kalau nggak siap, betul kata suami kakak, sesulit itu loh. Gitu. Silakan. Ya, udah itu aja, udah cukup kok Kak. Udah. Ya jadi panjang, sorry ya. Gak apa-apa Kak. Kepanjangan ya. Tiap pertanyaanku selalu dijawab detail. Jadi oh iya, jadi aku paham gitu. Soalnya aku juga emang orangnya kalau apapun aku yang ngikutin kayak ibadah atau doa-doa gitu kayak dijelasin sama pendetanya itu tuh aku selalu dicatat, aku selalu oh iya jadi intinya harus kayak gini, lebih kuat lagi, jadi oh kayak gini ya gitu penjelasannya. Jadi sekarang lebih gini aja apa yang dibilang kakak tadi, kalau mau ngomong apa ya udah ke masa bodoh aja gitu, nggak usah dijawab. Yang ada menambah dosa aja gitu, intinya kayak gitu. Ya udah itu aja Kak, terima kasih banyak sudah naikkan saya karunia kakak, udah dikasih penjelasan juga. Terima kasih juga udah mau sabar naik ngantri di bawah ya sampai nge-like. Maaf ya Kak ya, kelamaan naiknya. Boleh saya tadi saya mau kasih kesaksian aja. Saya juga Joseph kan sering juga share ceritanya. Dan benar dulu dari Joseph nggak diterima ya, sampai dari ibunya menangis, sampai akhirnya mau dengan sabar Joseph mendoakan, tapi juga selalu mencintai orang tuanya. Buahnya itu apa? Ibunya mulai membaca Alkitab dan sekarang menerima Joseph apa adanya dengan iman yang baru. Jadi tetap berdoa, sabar dan tetap mengasihi orang tua. Itu aja sih kuncinya dari Joseph. Dan itu dilaksanakan Joseph dan itu sudah berhasil sampai sekarang. Jadi semangat ya Kak Deborah, jangan usah takut, maju terus. Tuhan memberkati. Tuhan berkati selalu Kak Deborah. Semangat ya Kak, kita bantu doakan selalu Kak Deborah bahwa dalam doa dan jiwa-jiwa di luar sana yang mempunyai pergumulan yang sama seperti Kak Deborah. Semangat ya Kak, titip salam untuk suami, untuk Om ya. Terima kasih Kak, selamat malam. Titip salam juga buat anak-anak ya, Tuhan Yesus berkati. Kak Deborah sedikit ya, kekuatan iman Kristen itu ya, kenapa kemudian ditindas tetap kuat? Ya, iman, kasih, dan pengharapan kepada Kristus Yesus, itu kuncinya. Amin. Sigma Jackson, ngewing dulu Jack. Thank you teman-teman ya, terima kasih Kak Deborah, sekali lagi saya izin turunkan ya. Selamat malam Kak, shalom. Tuhan Yesus berkati. Iya, jadi kalau ada ya intinya tadi Om Don sudah memberikan kesimpulan. Dan terakhir
dari saya. Ketika teman-teman dari Kristen yang dari lahir atau baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya lahir baru ya. Kalau ada orang-orang yang sok-sokan tahu, ya lu kenapa sih jadi Kristen? Ya ingat, dalam Amsal 26 ayat 4 dikatakan apa? Jangan menjawab orang bodoh atau orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ya, kalau kamu tahu dia bebal, tinggalkan. Ya, iya. Berdebat dengan keledai tidak membuat keledai itu menjadi sama seperti kamu. Justru kamu yang akan sama seperti keledai. Udah tahu keledai, emang bisa diubah. Paham? Bukan saya mendiskreditkan orang ya. Tapi maksud saya, hikmat. Intinya hikmat sekali lagi. Berbicara hikmat. Berulang-ulang kali berbicara hikmat. Jangan pernah membuang mutiara kepada babi. Paham? Ya. Gitu. Amsal berapa tadi? 26 ayat 4 ya. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Sekarang teman-teman, karena besok ternyata saya baru ingat besok itu ada kegiatan, besok itu saya ada kegiatan untuk trekking sama teman-teman dari kampus, dari berangkat jam 5:30. Aduh, saya jam segini belum tidur. Sorry banget Jack, Rom, Om Don, teman-teman semuanya yang ada di sini. Nggak bisa lama-lama. Niatnya saya tuh masih sampai mau tengah malam. Cuman saya baru ingat itu baca WA dari tadi tuh saya begini-begini tuh baru ingat ada kegiatan besok pagi jam 5:30 udah harus jalan dari kampus. Coba bayangkan saya berangkat dari rumah sini dari tempat saya sekarang jam berapa? Aduh, jam 4, jam 5 paling ya. Jam 5. Tapi sebelum off Jo, ada permintaan teman-teman di bawah, nanti dibuat jedak-jeduk. Mewing dulu, mewing. Nggak mau gua. Jangan nyuruh-nyuruh yang gak jelas kayak gitu. Mewang mewing. Udah teman-teman ya trekking ya. Enggak hiking, nggak nyampe gunung-gunung banget. Nggak di daerah Gunung Salak kok. Doain ya. Ulta makin lah. Ke tempat Om, tapi nggak nyampe tempat Om. Nggak bakalan sempet kayaknya, soalnya aku mampir ke Curug-Curug. Jauh ya. Oke lah teman-teman. Tapi bisa gak jadi kayaknya lo. Jadi lah, saya udah persiapan, udah paling gas, udah nggak enak, udah 20 orang. Saya yang jadi ini, yang memimpin secara rohani. Soalnya gue kalau kemana-mana bawa rosario guys. Dan itu kata teman-teman, itu jimat yang paling ampuh. Karena kita pernah, gue cerita dikit ya, kita pernah naik ke Gunung Salak, nekat. Itu malam-malam, tengah malam, beneran. Dan itu orang-orangnya bener-bener yang nggak biasa. Waktu itu Om Don yang aku foto, pernah kan yang aku share ke grup? Ingat gak yang aku foto? Yang mana? Ada yang aku foto yang bulan Juli apa Agustus gitu. Oh iya pernah. Saya tiba-tiba kabarin lagi di Gunung Salak ya. Ya lu pernah menang di itu. Iya, itu saya pakai rosario beneran guys. Itu emang mantep guys itu. Puji Tuhan ya, nggak ada gangguan apapun. Padahal kata teman saya itu trekking yang paling jarang dilaluin. Itu kalau teman-teman tahu Gunung Salak, ada yang pernah naik ke sana, itu ada satu jalur yang memang jarang orang naik karena angker katanya, dan seterusnya saya sih nggak tahu ya. Ya udah, kita lanjut ya. Kita tutup dulu dalam doa. Cerita-cerita horor nanti malah lanjut lagi nanya-nanya penasaran. Ya udah, kita tutup dulu dalam doa. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat teman-teman moderator yang sudah selalu membantu menertibkan komal saya. Terima kasih ya buat teman-teman saya yang ada di sini, Om Don, Jackson, Rom, teman-teman yang di bawah juga, Celo, dan teman-teman semuanya yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Ya, buat teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift, terima kasih Kak Agnes, terima kasih. Siapa lagi nih gue bacain nih sampai kelar. Nggak mungkin ya, nggak bakalan cukup waktunya. Tapi terima kasih lah buat teman-teman semuanya ya. Oke, sebelum kita matikan live-nya, kita doa dulu, doa penutup dulu. Ya, kita mulai dalam doa, kita akhiri juga dengan doa. Kita berdoa, kita berhenti sejenak dari apapun yang kita lakukan sekarang. Mari teman-teman kerjasamanya untuk bersekutu berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Engkau telah memperkenankan kami untuk menghirup nafas kehidupan pada hari ini. Kami manfaatkan dengan baik. Kami bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, kami berjumpa, kami menyapa mereka. Kami juga melakukan kegiatan kami menuntut ilmu, kami bekerja di ladang-ladang-Mu. Kami percaya bahwa segala sesuatu itu kami kembalikan dengan kemuliaan-Mu, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapak, sebentar, setiap dari kami setelah selesai dengan kegiatan kami pada hari ini, yaitu mewartakan keselamatan, kami menyerahkan semua yang terjadi pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya semuanya telah kami lakukan dengan baik, tapi kami percaya juga bahwa apapun itu tidak pernah terlepas dari segala kelemahan dan kesalahan kami. Makanya Bapak, ampunilah segala kesalahan dan kelemahan yang telah kami perbuat sepanjang hari ini. Nah, percaya oleh karena Putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena hati kudusnya kami dipulihkan, dan oleh karena bilul-bilulnya kami juga disembuhkan. Ya Bapak, sebentar setiap dari kami ingin beristirahat, utuslah malaikat-malaikatmu untuk berjaga-jaga di sekeliling kami.
Kami juga menyerahkan teman-teman kami, saudara-saudara kami, jiwa-jiwa orang-orang di luar sana yang mulai merespon panggilan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui putramu sebagai satu-satunya perantara antara Engkau ya Bapa dengan kami. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka, segala apapun pergumulan mereka Engkau selesaikan, sertailah mereka dengan urapan rohmu yang kudus, supaya setiap persoalan mereka selalu ada jalan keluar dan selalu ada jawaban. Karena kami percaya putramu telah menyatakan, carilah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh putramu itu, sabdanya yang telah memberikan kami kekuatan. Ya Bapak, terima kasih. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan perantaraan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi, ya mohon maaf kalau sepanjang live ini ada beberapa anomali-anomali yang luar biasa, sangat unik ya. Dari mulai orang-orang yang seperti itu ya, yang seperti ini, yang begono, yang begitu ya teman-teman. Itulah uniknya kehidupan kita di tengah-tengah realita kehidupan keimanan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang ternyata tidak memiliki tujuan yang sama, bahkan cenderung salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Namun jangan membuat itu menjadikan alasan bagi kita untuk berhenti menjadi pemberita dan juga memberikan kesaksian. Teman-teman jangan kemudian gampang mengalami kepahitan. Ingat, teguran itu sangat wajar dalam kekristenan, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Wahyu, barang siapa aku kasihi, ya aku tegur dan aku hajar. Jadi teman-teman, gak apa-apa, segala bentuk teguran dan hajaran dari teman-teman saya anggap itu sebagai bentuk, sebagai perjalanan iman saya. Yang baik saya ambil, yang jelek saya buang. Ya, teman-teman juga saya harap seperti itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menyaksikan sampai dengan detik-detik terakhir sebelum saya. Saudara dalam Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan serangan terhadap iman kita, setiap orang Kristen dipanggil untuk mengenal dasar-dasar iman mereka dengan mendalam. Kita hidup di era di mana kebenaran sering dipertanyakan, dan kekeliruan tentang ajaran Alkitab menyebar dengan cepat. Sebagai pengikut Kristus, kita bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga untuk membela iman dengan kasih dan kebenaran. Mengapa mengenal iman Kristen itu penting? Iman Kristen adalah lebih dari sekadar tradisi atau kebiasaan agama. Iman kita berdasar pada kebenaran mutlak yang dinyatakan dalam firman Allah, yaitu Alkitab, dan pada pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita mengenal iman kita tidak hanya menjadi lebih dekat dengan Allah, tetapi juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam dari mereka yang mencari kebenaran. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Sebagai apologet Kristen, tugas kita bukanlah memenangkan perdebatan semata, melainkan membawa orang kepada kebenaran Yesus Kristus. Polemikus yang menyerang iman Kristen seringkali menggunakan argumen yang terlihat masuk akal, tetapi dengan dasar yang lemah atau salah tafsir. Kita perlu melengkapi diri dengan pengetahuan Alkitab, sejarah, logika, dan bukti-bukti arkeologis untuk menjawab setiap tuduhan dengan penuh hikmat. Namun, yang lebih penting adalah hati yang dipenuhi kasih. Sebab, perdebatan tanpa kasih hanya akan memperkeras hati lawan bicara. Seperti Yesus yang berbicara dengan hikmat kepada para penentangnya, demikian pula kita dipanggil untuk berbicara dengan kasih dan kebenaran. Menjadi apologet bukanlah panggilan yang terbatas pada beberapa orang saja. Setiap orang Kristen adalah saksi Kristus. Ketika kita mengenal iman kita menjadi terang di tengah kegelapan, membawa harapan kepada dunia yang terhilang. Jangan pernah takut akan kritik atau celaan, sebab Tuhan Yesus sendiri telah berkata, "Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Matius 5 ayat 11. Mari kita berdiri teguh dalam iman, melengkapi diri dengan pengetahuan yang benar, dan memuliakan Tuhan melalui jawaban yang kita berikan kepada dunia. Jadilah suara yang membela kebenaran Kristus, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap langkah kita dalam membela iman Kristen. Salam murid Kristus.